Fenomena pelanggaran hak anak dalam pendidikan, kesehatan, kekerasan, eksploitasi, perdagangan anak, dan kemiskinan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau sering kita sebut juga KPAI mengungkapkan bahwa rincian laporan pelanggaran hak anak di bidang pendidikan ini bahwa hak untuk tumbuh kembang meliputi segala bentuk pendidikan baik di non-formal maupun formal, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Dalam pelanggaran hak anak dalam kesehatan, ada beberapa kasus. Untuk kasus yang saya ambil di sini yaitu kasus anak kurang gizi atau marasmus kwashiorkor. Menurut data KPAI, diperkirakan ada 10 juta anak-anak usia balita yang menderita kurang gizi, dan 2 juta diantaranya menderita gizi buruk. Kasus ini dapat ditemui di berbagai kota, misalnya Sumatera, NTT, NTB, dan Sulawesi. Menurut data Komnas PA juga, di Sumatera Barat terdapat 23.000 dari total 300 anak usia balita yang terancam menderita gizi buruk, dan itu juga berlangsung di beberapa daerah lainnya. Pelanggaran hak anak dalam kesehatan juga ada beberapa hak terhadap kelangsungan hidup berupa hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, dan hak untuk memperoleh standar pelayanan kesehatan tertinggi dan perawatan medis yang sebaik-baiknya. Konsekuensi menurut Konvensi Hak Anak tahun 1989 bahwa negara harus menjamin kelangsungan hidup. Selanjutnya yaitu ada eksploitasi dan perdagangan anak. Perdagangan orang dan eksploitasi seksual merupakan masalah sosial yang sangat besar. Secara rutin, anak diperdagangkan sebagai komoditas yang menghasilkan miliaran uang yang dikendalikan dengan mengabaikan akibat yang ditimbulkan. Untuk perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi upaya pendekatan untuk melindungi anak-anak di Indonesia. Perdagangan merupakan bentuk perbudakan baru yang terjadi di zaman modern saat ini dengan tujuan hidup biaya murah tetapi akan mendapatkan keuntungan yang besar atau sering disebut juga dengan big profits and quick lives. Pada kasus-kasus perdagangan atau orang, human trafficking, terutama perempuan dan anak perempuan, fenomena gunung es ini di mana kasus-kasus yang tidak atau bahkan belum muncul ke permukaan jauh lebih banyak. Oleh karena itu, perlindungan sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan karena bertujuan untuk menjamin terpenuhnya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Menurut pasal 47 menjelaskan bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua itu wajib melindungi anak dari upaya, dan negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua juga wajib melindungi anak dari segala perbuatan. Faktor dari semua permasalahan yang terjadi saat ini yaitu kemiskinan, di mana kemiskinan menjadi faktor utama seseorang untuk memperdagangkan anak dan keinginan orang tua untuk menyerahkan anaknya kepada orang kaya di luar negeri dengan harapan diadopsi sehingga kehidupan anaknya menjadi lebih baik. Orang tua, suami, saudara, kerabat, tetangga, teman memang dapat terlibat sebagai orang-orang yang menjual apabila di dalam perekrutan mereka dilakukan dengan menggunakan kebohongan, penipuan, rayuan, dan paksaan. Kasus selanjutnya yaitu kekerasan. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi, pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berbeda. Antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak. Kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan, di mana orang dewasa atau anak lain yang di usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak untuk memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual.
Menurut Ines, dalam Maslihah tahun 2006 menjelaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak. Tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak ini memperlihatkan media atau benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak, dan sebagainya. Kekerasan seksual atau sexual abuse ini merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dalam dua kategori berdasarkan identitas pelaku. Yang pertama yaitu ada family abuse dan yang kedua ada extra family abuse. Nah, yang pertama yaitu ada family abuse. Apa sih family abuse itu? Nah, di sini family abuse adalah incest, yaitu kekerasan seksual di mana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri atau kekasih, pengasuh, atau orang yang dipercaya untuk merawat anak. Sedangkan untuk extra family abuse adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga ini, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut. Kemudian, membujuk sang anak ke dalam situasi di mana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak dapat oleh anak di rumahnya. Setelah menjelaskan beberapa pengertian untuk kekerasan, di sini ada beberapa dampak kekerasan seksual terhadap anak. Ada 5 dampak setelah anak mengalami kekerasan. Yang pertama yaitu ada dampak traumatis, yang kedua dampak emosional, yang ketiga dampak fisik, yang keempat mulai munculnya gangguan-gangguan psikologis, dan yang kelima yaitu ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan. Di mana saat anak setelah mengalami kekerasan, anak sebagai korban kekerasan seksual ini akan mengalami stres, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain. Bayangkan saja kejadian di mana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dan penyalahgunaan, termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak ini, perlu adanya sinergi antara keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak ini seharusnya bersifat holistik dan terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan baik dari sisi medis, sisi individu, aspek hukum, maupun dukungan sosial. Ada beberapa penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Yang pertama yaitu ada peran individu dan keluarga, di mana memastikan terlebih dahulu keamanan dan keselamatan diri. Segera jauhi tempat kejadian dan teriak untuk meminta tolong. Peran masyarakat di sini, peran masyarakat itu memberikan informasi mengenai sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak. Peran negara. Di sini, negara menerapkan sanksi yang lebih kepada para pelaku hingga para pelaku kekerasan jerak, dan tidak ada lagi pelaku kekerasan di luar sana yang masih berkeliaran dan menimbulkan banyak korban lagi. Dan yang terakhir yaitu pendekatan berbasis sistem, sosialisasi dan edukasi tentang pemberian pendidikan yang layak untuk anak, mengontrol penggunaan gadget, dan membuat guide pada anak. Penanganan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual yaitu ada mengajarkan anak tentang anggota tubuhnya, mengajarkan anak untuk bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain, mengajarkan anak untuk waspada kepada orang yang tidak dikenal, mengajarkan anak apa yang harus dilakukan jika ada orang yang ingin menyentuhnya. Menjalin kerjasama yang baik dengan tetangga di lingkungan rumah, mengenal lingkungan bermain anak dan teman-temannya, selalu memantau anak saat anak bermain atau melakukan aktivitas di luar rumah, menjalin kerjasama yang baik dengan guru di sekolah, menjaga keterbukaan dengan anak, deteksi dini tanda-tanda pelecehan seksual pada anak. Di sini saya juga memiliki 3 video contoh kekerasan seksual.
Tak menunggu lama, Tony segera melaksanakan niat busuk yang terkandung di otaknya, mencabuli Dewi. Tragisnya peristiwa itu terjadi hingga berulang kali. Tiap ada kesempatan datang, Tony selalu mendatangi Dewi dengan nafsu kejinya. Dewi bukannya pasrah. Bocah cilik ini masih gigih mencoba melawan. Namun apalah dayanya, Tony terlampau perkasa. Apalagi pria 40 tahun ini tak segan melayangkan tangan ke tubuh mungil Dewi. Tentu saja disertai ancaman. 3 jurnal ini saya gunakan untuk penguat materi. Terima kasih. Wassalamualaikum.